Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Peluang AC Milan untuk mendaratkan Andre dari Corinthians menjadi sangat tipis menurut sebuah laporan. Theo Moreto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang saga transfer Andre ke San Siro dan dia mengkonfirmasi bahwa operasi tersebut belum selesai. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ada beberapa berita tentang Andre, gelandang kelahiran 2006 yang telah kami ceritakan kepada Anda dalam waktu yang lama. Milan telah menegosiasikan tanda tangannya untuk beberapa waktu yang lalu. Kami menjelaskan kepada Anda tentang tawaran 15 hingga 17 juta euro termasuk bonus yang awalnya telah diterima oleh Corinthians. Demikian rupa sehingga para pihak bahkan telah menandatangani dokumen dan perjanjian awal. Kemudian beberapa hal terjadi. Presiden memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dan sekarang saya tidak mengatakan itu sudah selesai, tetapi sangat dekat. Peluang melihat Andre berseragam rossoneri sekarang sangat tipis. Klub lain tertarik pada gelandang yang sangat menjanjikan ini, tidak hanya Benfica, tetapi terutama Atletico Madrid yang bekerja untuk menilai kelayakan operasi ini. Ungkapnya, AC Milan resmi mempekerjakan direktur sponsor komersial yang baru bergabung dari Manchester United. Cavolo mempekerjakan Luke Baker yang merupakan mantan petinggi di Old Trafford. Dia memiliki latar belakang sebagai lulusan dari University of Surrey, kemudian bekerja di Windows sebagai asisten pemasaran segmen, kemudian pindah menjadi eksekutif akun dan ahli strategi penjualan jaringan media untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya Baker pindah ke Apple untuk menjadi bagian dari tim pengembangan bisnis IAD, kemudian ke Cargo, dan selanjutnya Manchester United menelponnya. Dia menghabiskan 9 tahun di sana sebagai manajer sponsorship global dan direktur kemitraan utama. Baker sendiri mulai bekerja di Milan sejak Februari 2026 sebagai direktur komersial senior. Hal ini membuatnya mendapatkan tanggung jawab serta strategi sponsorship dan kesepakatan merek. Ini merupakan salah satu gebrakan dari Redbird setelah pada akhirnya dia mampu melunasi hutang kepada Elliott Management. Setelah hijab Pavlovic mulai menarik perhatian tim elit Eropa dan Chelsea telah membuka pembicaraan menurut sebuah laporan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Pavlovic bek tengah yang tangguh, tetapi musim ini dia telah berubah menjadi yang paling subur. Pertandingan terakhir dia mampu mencetak gol keempat di Serie A dengan tembakan keras dan akurat dari jarak 30 yard. Itu juga merupakan gol pemecah kebuntuan pada pertandingan tersebut. Musim lalu dia kehilangan tempat di bawah asuhan Paulo Fonseca dan Sergio Conceição, tetapi kedatangan Massimiliano Allegri dengan skema 3 back mampu mengeluarkan potensi terbesar dari Pavlovic. Mantan bintang Salzburg itu memanfaatkan fisik kuatnya dengan baik dalam membangun serangan seperti yang dilakukan saat menghadapi Roma. Peningkatan performa ini seperti pisau bermata dua bagi Rossoneri, karena selain senang melihat performanya, mereka juga harus menghadapi minat besar dari tim elit dan Chelsea sekarang telah membuka komunikasi dengan rombongan sang pemain. Mari kita tunggu apakah pada akhirnya Giorgio Furlani akan sekali lagi memberikan servis kepada Chelsea. AC Milan kembali menghidupkan minat mereka kepada Marcus Rashford untuk musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Count Offside melaporkan bahwa Barcelona tidak yakin untuk menandatangani penyerang milik Manchester United itu secara permanen. Mereka memiliki opsi untuk membelinya seharga 30 juta euro, tetapi tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan klausul tersebut. Akibat dari ketidakpastian ini, klub lain mulai kembali mengamati situasi Rashford dengan sangat serius. Laporan tersebut mengklaim bahwa dia masih dikagumi oleh tim-tim seperti Paris Saint-Germain dan AC Milan. Itu adalah dua tim yang dikonfirmasi serius dan ikut ke dalam barisan perburu penyerang Inggris itu. Masih ada kemungkinan Rashford akan tetap bertahan di Camp Nou karena sang pemain ingin tetap di sana. Bahkan sumber tersebut menyatakan Barcelona mundur dari Rashford sekarang. Masih belum jelas apakah mereka telah menutup pintu sepenuhnya atau apakah mereka akan mencoba menegosiasikan biaya yang lebih rendah atau apakah Rashford sendiri mungkin harus menurunkan tuntutan gajinya. Tulisnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Moiskin dinilai bukanlah pilihan utama AC Milan untuk lini serang mereka menurut sebuah laporan. Luca Di Marzio menjadi tamu di acara radio Firenze Viola dan dia ditanya tentang masa depan Ken yang terus dikaitkan dengan Milan selama beberapa minggu terakhir. Komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Dia berharap Ken membawa Italia ke Piala Dunia dan kemudian dia pasti akan memiliki peminat di pasar. Belum menemukan bukti apapun dari semua rumor tentang AC Milan, jadi saya tidak berpikir dia berada di urutan teratas dalam daftar buruan Milan karena berbagai alasan. Dan kita akan melihat apakah tim lain tertarik karena dia adalah pemain yang sangat berharga. Saya pikir masa depan Fiorentina masih harus dibangun dari fondasi yang kokoh dan Ken bisa menjadi salah satunya. Ungkapnya.
AC Milan sudah sangat sibuk dalam bursa transfer meskipun musim ini belum berakhir menurut sebuah laporan. Dio Rossonera mengutip Orazio Comando dari Sport Mediaset yang melaporkan tentang beberapa situasi di Milan yang akan menjadi topik diskusi hingga musim panas mendatang. Mulai dari permintaan Massimiliano Allegri menyangkut Luka Modric, sang pelatih sangat menginginkan veteran Kroasia itu bertahan satu musim lagi di San Siro. Permintaan lainnya menyangkut lini serang, di mana pelatih telah secara tegas meminta seorang striker yang cocok dengan formasinya. Secara keseluruhan, Allegri menginginkan bursa transfer yang tidak hanya fokus kepada pemain muda, tetapi juga profil berpengalaman sehingga mampu mengatasi tekanan dari pertandingan besar. Selanjutnya menyangkut Leao, sang jurnalis menyatakan bahwa untuk pertama kalinya manajemen siap mendengarkan tawaran untuk menyerang Portugal itu. Dan kontrak yang akan berakhir pada 2028, Rossoneri menilai Leao seharga 70 hingga 100 juta euro dan mereka tidak akan mendengarkan tawaran kurang dari 70 juta euro. Derby della Madonnina diperkirakan akan terjadi pada musim panas mendatang di Australia menurut sebuah laporan. Sebelumnya santer diberitakan bahwa Diavolo akan bermain menghadapi Como di Australia karena San Siro digunakan untuk Olimpiade musim dingin, tetapi rencana itu pada akhirnya ditangguhkan. Sekarang Radio Rossonera mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa AC Milan, Inter, dan Juventus akan melangsungkan pertandingan persahabatan di Australia. Inter diperkirakan akan memainkan pertandingan melawan Juventus, Milan, dan juga Chelsea. Skuad Cifu akan melakukan perjalanan ke belahan dunia lain antara akhir Juli hingga awal Agustus ke Australia dan bahkan Hong Kong. Oceania dinilai merupakan pasar yang sangat bagus bagi tim-tim Italia karena sangat banyak para penggemar Serie A yang berada di sana. Untuk jadwal pramusim Rossoneri akan diselesaikan dalam beberapa pekan mendatang setelah klub mendapatkan masukan dari Massimiliano Allegri. Olivier Giroud dihadiahkan seragam keempat oleh AC Milan dan dia memamerkannya di media sosial. Giroud dikenang oleh sebagian besar penggemar Diavolo sebagai pemain yang mampu mematahkan kutukan nomor 9 di AC Milan. Penyerang Prancis itu adalah sosok penting dalam membantu Milan menjuarai Scudetto pada musim 2021-22 dengan mencetak gol penting seperti brace dalam derby hingga gol kemenangan melawan Napoli. Selama 3 musim di San Siro, mantan penyerang Arsenal dan Chelsea itu mengumpulkan 48 gol dan 20 assist dalam 132 penampilan. Kemudian pergi ke Los Angeles FC dan kemudian kembali ke Eropa untuk sekali lagi membela Lille, di mana dia tetap menjadi striker yang produktif. Sekarang Giroud membagikan sebuah video melalui akun Instagram miliknya serta akun milik Rossoneri yang menunjukkan bahwa klub telah menghadiahkan jersey keempat berwarna abu-abu kepadanya. Dalam video tersebut dia berkata, "Ini dia jersey keempat AC Milan yang Anda kirimkan kepada saya sebagai hadiah. Terima kasih banyak. Peluk erat untuk semua Milanisti. Forza Milan, always." Ungkapnya. Nih, Mimin kasih bonus video dari Bang Ganteng Giroud. Eccola arrivata la quarta maglia del Milan che poi mi avete portato, regalato. Grazie mille e un abbraccio forte ai tutti milanisti. Forza Milan. Santiago Gimenez menjelaskan tentang proses pemulihannya pasca operasi dan pada akhirnya berhasil kembali ke lapangan. Gimenez diwawancarai oleh Tudor dan dia menceritakan proses yang dijalaninya setelah operasi pergelangan kaki. Berikut komentar penyerang asal Meksiko itu disampaikan melalui Milan News. Ketidaknyamanan telah ada pada saya sejak sebelum Piala Emas. Sebagai pemain, Anda mengatakan itu bukan masalah, tetapi kemudian saya selalu mengalami rasa sakit yang menjadi semakin buruk. Saya adalah starter untuk AC Milan. Harapan saya sangat tinggi dan saat itulah Anda mulai ragu apakah akan berhenti atau terus bermain. Memutuskan untuk terus bermain, saya minum obat untuk bermain sampai saya mencapai titik di mana saya tidak bisa terus berjalan, apalagi untuk berlari. Itu sangat menyakitkan. Dalam pertandingan melawan Atalanta, saya meminum dosis 2 kali lipat dan kemudian saya memutuskan untuk berhenti. Dan setelah tes serta sinar keputusan adalah menjalani operasi. Memiliki Piala Dunia pada musim panas, saya mempertimbangkan semua kemungkinan yang terjadi. Keputusan yang saya buat adalah menjalani operasi bersama dengan keluarga saya dan itu adalah pilihan yang terbaik. Ungkapnya.